Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa kantor Bulog yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus menjaga produktivitas kerja atau visi misi kita. Jangan sampai bulan puasa dijadikan alasan untuk malas-malasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, baik itu berbentuk puasa maupun ibadah-ibadah lainnya seperti sholat malam, sholat mutlak, sholat tarawih, tadarus dan lain-lain, tidak untuk menjadikan alasan kita mengendorkan semangat. Tetapi sebaliknya, bahwa bulan puasa ini walaupun perut kita dalam keadaan lapar, tetapi Rasulullah SAW menjamin sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan semakin sehat. Maka kalau ada orang puasa kemudian ia malas-malasan, yang biasanya memiliki disiplin kerja tinggi, kemudian ia telat masuk kerja, berarti sungguhnya dia telah menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbanyak tabungan bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab dimulai, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa-dosa. Setelah dosa-dosa itu sirna, setelah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang positif, dan tentunya menambah produktivitas kerja, menambah semangat kita mendedikasikan diri untuk agama Allah yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan puasa ini ngapain aja? Ini banyak menjadi pertanyaan teman-teman, terutama di perkantoran. Di saat suasana kerja yang mungkin sangat padat, sedikit pun tidak mengurangi jam-jam jadwal kerja kita, puasa ini ngapain? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jangan mempersempit definisi ibadah. Bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun di atas meja tanda tangan, kita masuk kerja pagi pulang sore, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya itu ibadah. Daripada kita menebar gosip, ngomongin keburukan orang lain, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau kita diam. Diam itu sudah ibadah. Daripada kita melakukan kemaksiatan, datang aja ke masjid, berniat beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, duduk aja di pojokan, kita menyepi, kita diam, niatnya menghindari kemaksiatan, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah ibadah. Kita berangkat dari rumah, masuk kantor, niatnya mencari nafkah untuk istri, niatnya untuk mendapatkan nafkah agar bisa melangsungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah ibadah. Berangkat dari rumah, pergi ke kantor, sampai pulang kembali, niat kita belajar. Semakin profesional, semakin baik kerja-kerjanya, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumah niatnya belajar, sampai pulang ke rumahnya dinilai jihad di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kita malas-malasan, tidak ada alasan kita nggak sempat tarawih, nggak sempat tadarus, ya. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita sedang menjaga nilai-nilai produktivitas kita di dalam beribadah dan menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami mengimbau kepada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk segera menunaikan zakatnya. Dihitung pendapatan kita. Kenapa? Di antara harta yang kita miliki ada hak-haknya orang yang membutuhkan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di antara harta kita ada haknya orang-orang yang membutuhkan. Maka segera tunaikan zakat kita, jangan sampai terlewat
Kenapa? Karena zakat yang tidak tersampaikan itu akan menghambat nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berdosa, selain kita punya hutang kepada Allah, pahala-pahala yang lain juga terhambat. Baik itu zakatul mal maupun zakat fitrah. Zakat fitrah akan menjadi kunci diterimanya puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama zakat itu belum ditunaikan, maka pahala puasa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling terakhir, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menjaga persaudaraan kita. Jangan hanya gara-gara berbeda bilangan sholat tarawih, berbeda kapan mulai puasa, nanti berbeda sholat Idul Fitrinya misalnya. Mari kita jadikan itu sebagai bagian daripada khazanah kekayaan intelektual Islam. Kenapa? Kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Selama perbedaan itu hanya bersifat furu'iyah, maka itu boleh-boleh saja. Yang penting bukan perbedaan berkaitan dengan hal-hal prinsip seperti bilangan sholat, ya, kewajiban puasa, kewajiban zakat, dan lain-lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.